Aku ya, apalagi dengan line up mereka yang bagus, gue nggak ngomong hanya ke Bigetron doang, tapi untuk semua tim yang punya line up bagus, tapi tiba-tiba kita ngelihat permainan mereka, oke, kok kayak gini, kok sehari cuma dapat segini, dan tiba-tiba Bigetron lagi-lagi bertemu dengan tim Genesis Dogma di mana kali ini dari seorang Liquid melaju ke barisan paling depan akan menembak dari bagian belakang dan Lyzerk masih bisa menyelamatkan diri dengan bantingan setir yang power steering tadi berhasil menyelamatkan posisi dari kematian. Ya, tembakan yang kita nanti-nantikan dari Bigetron Red Villains akhirnya datang di tempat ini, tapi ternyata itu hanya beberapa peluru saja, belum ada sebuah knockdown bahkan yang dihasilkan oleh pemain dari tim Bigetron. Spavel yang dari tadi memang baginya sudah berasap nampaknya ingin coba untuk menggunakan kendaraan yang lain atau ikut yang lain, ngebonceng yang lain. Genesis Dogma yang sudah menghindari area pertempuran bersama dengan Bigetron, mereka justru dekat dengan tim lain, tim yang tidak kalah menakutkan. Wah, itu adalah Boom. Tapi apes banget sih, Lyzerk yang paling apes menurut gua karena mundur dia ketemu sama Bigetron, maju buka jalan dia ketemu sama Boom, mobil juga udah berasap, ini bakal mengurangi jumlah vehicle yang dipunya oleh tim GD tentu. Ditabrak mendapatkan seorang Chang. Ditabrak ternyata, salah tabrak atau menabrak, ini terjadi dengan sangat cepat antara Boom dan juga GD. Dua orang sudah berhasil diamankan, tentunya tinggal dipulangkan ke arah lobby, tapi Boom, dua pemain mereka bakal lompat di waktu yang sangat bersamaan dan kompak banget molotofnya tadi. Di waktu yang tidak tepat, walaupun kehilangan satu, tapi Boom masih bisa menyelamatkan Keymind dan Boom mendapatkan 4 elimination tanpa adanya korban jiwa. Sangat disayangkan Genesis Dogma, kembali mereka lebih terpuruk lagi bahkan saat ini. Sebuah winner-winner chicken dinner masih menjadi mimpi untuk Genesis Dogma. Terus jadi mimpi, belum terwujud mimpi tersebut karena harus terus menunggu ternyata untuk bisa mendapatkan giliran winner-winner chicken dinner. Dan itu tidaklah mudah. Dewa United untuk saat ini berdekatan dengan PJEV. Ada satu pemain tadi yang sudah dihilangkan dari tim Dewa United, yaitu adalah Tuyul. Betul, Tuyul sudah dipulangkan tadi ke arah lobby, tidak berhasil mendapatkan trade juga arah PJEV. Karena PJV sudah bersemayam lama dan Bigetron akhirnya melakukan sebuah peperangan dan kali ini mereka berhasil mendapatkan pemain dari Glue. Di mana Bogel dipulangkan ke arah lobby dan tidak hanya Bogel tapi 3 pemain lain dari Glue juga sudah diamankan oleh Bigetron Red Villains. Ya, pola permainan bagi men kembali sukses dimainkan oleh Bigetron Red Villains. Kita menyaksikan di tempat yang berbeda alter ego Ares yang saat ini sedang mendiami satu rumah di bukit. Ada RRQ, tapi RRQ setelah mengetahui adanya alter ego di dalam rumah tersebut, mereka mundur sedikit, tidak langsung nabrak ke arah rumah alter ego Ares. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin rumah yang ditempatin sama AE, ini adalah rumah bersejarah Bigetron dengan line up mereka masa lalu yang ngebuat mereka menjadi champion di PMWL. Ya, betul sekali, memang kita masih mengingat hal tersebut di akhir tahun waktu itu ya, 2020. Yes. Dan kita menyaksikan bagaimana Rosemary yang saat ini terus bersiap untuk menyambut lawan-lawannya yang datang ke tempat ini. Tapi tidaklah mudah pastinya untuk bisa memulangkan tim alter ego Ares. Bahkan mereka memarkirkan baginya dengan cukup rapi, Bro Pasta. Betul, rapi banget, udah berasa showroom ini. Tempat yang dimiliki oleh alter ego. Ternyata mereka tidak hanya tengkulak poin tapi tengkulak mobil juga. Dan berhasil bahkan mendapatkan satu anggota dari Boom Esports di mana Yami yang menjadi santapan lezat dari alter ego. Melihat juga pergerakan dari arah tim Bigetron Red Villains di mana Spavel tadi terpantau dengan sangat jelas di Satar maksud gua di balik sebuah pohon yang sudah tersmoke juga dan HFX ada di bagian belakang dari Bigetron juga, tapi nggak bisa nge-pick arah Bigetron karena kalau misalkan pemain dari HFX nge-pick itu bakal kelihatan sama alter ego. Ya, alter ego sudah membuka keran eliminationnya di match kali ini dari seorang Rosemary. Boom kembali mengejar satu tim yang dikejar adalah Void, tapi Ciel membalaskan menuju ke arah Ponbit tumbang di sana. Lapar berhadapan dengan satu pemain dari Boom, 1 melawan 1. Ada alter ego yang membantu di sana secara tidak langsung. Ternyata Lapar tidak perlu bantuan, Lapar mendapatkan Keymind, tapi ternyata Bigetron melakukan tembakan juga satu pemain Void. Satu di sana tumbang dan kembali Void juga banyak yang merah HP-nya. Ya, ini chaos banget yang terjadi. Bahkan Sinon juga join the fight kali ini. Ada satu tim lagi yang bakal mendekat kali ini dan ternyata Mineral juga malah ditumbangkan. Ada tembakan lain yang datang dari arah Bigetron, dari arah alter ego. Tempat HFX menjadi tempat yang tidak nyaman dan momen mereka untuk ikutan menjadi pelakor itu bukan waktu yang tepat. Sangat disayangkan tim yang berada di peringkat kedua Void. Bukannya mepet poinnya Boom, mereka justru semakin jauh menuju ke arah Boom karena Boom masih ada satu pemain. Tapi Void terhenti poinnya dengan 2 elimination saja di match kali ini. Gagal mereka untuk memangkas jarak menuju ke arah Boom. Ya, Boom kali ini mereka sudah mendapatkan 298 poin, 2 poin lagi untuk menuju kepala 3. Tapi langkah mereka dibuat kocar-kacir karena hanya menyisakan last man standing saja. Satu orang terakhir yang sudah mulai terpantau dari tapping oleh pemain dari Bigetron. Masih belum bisa mendapatkan finishing menuju ke arah Boom Esports karena Boom masih bisa bersembunyi di balik satu komplek kecil dan ada satu shack kecil juga yang dimanfaatkan Boboho untuk bersembunyi. Ya, Boboho ternyata yang menjadi harapan terakhir Enkins milik tim Boom.
Enkins datang menuju ke arah RRQ, tapi RRQ kembali kalau kita lihat saat ada yang mendatangi tempat mereka, bukannya fight mereka mundur terlebih dahulu, cabut terlebih dahulu, cari tempat aman. Ya udah kayak kelinci, lobangnya disamperin, dia pindah ke lobang yang lain lagi, tapi ada tembakan yang headshot menuju ke arah kepala dari Asa. Masih belum terjatuh, masih bisa menyelamatkan diri dan masih bisa utuh RRQ dengan 4 anggota mereka. Ternyata Enkins juga memiliki PR sebenarnya kalau kita lihat, karena zona kembali belum mereka dapatkan, belum mereka miliki, sehingga harus perlahan demi perlahan masuk menuju ke area tempat yang aman. RPK Boboho mendapatkan seorang Boboho, pulang semuanya pemain-pemain Boom dengan 5 elimination. Tapi RRQ 2 anggota mereka rontok bertemu dengan Persija EVOS tadi. Belum tersorot oleh observer kita karena memang switchernya agak-agak lucu untuk kali ini. Suka lompat sana lompat sini tentunya, tapi ya bukan keras sakti. Dan sekarang kita bakal pindah lagi menuju ke arah Alter Ego. Ada satu pengganggu yang mendekat ke arah kompon mereka, granat dilemparkan oleh Okta. Belum berhasil menumbangkan pemain dari Enkins yang cukup dekat dari pertahanan Alter Ego. Granat kedua sudah dilontarkan tadi, hati-hati Okta, karena kalau terlalu tinggi menuju ke arah bukit, ada Satar yang bersiap menjadi backstep di area dia berada saat ini. Karena Satar memiliki mini plus kali 8, nyaman sekali untuk menjangkau pemain-pemain dari Alter Ego. Ya, yang gak nyaman adalah healingnya karena hanya memiliki 1 headkit saja yang dimiliki oleh seorang Satar, belum di-share oleh anggota Bigetron yang lainnya. Sementara DU, mereka sudah melakukan sebuah pop-up smoke, ada pop-up smoke lagi lah, smoke. Sejak kapan smoke jadi smoke ya? Ada 4 smoke tadi yang di-pop up di sekitar pertahanan dari Dewa United. Sementara Bigetron masih berada di posisi yang sama, ada split position yang mereka lakukan. Alter Ego pun tidak lengah, mereka masih ngelock posisi dari tim Bigetron. Tapi dua tim ini bakal gontok kuy, karena dua-duanya masih belum masuk ke dalam zona. Alter Ego Ares memang memiliki PR untuk masuk menuju ke arah zona. Ternyata Di-push pergerakan kan langsung tuh. dibangun Lah, pindah. ke arah pemain Bigetron, tapi kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. GPX saat ini mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari Dewa United, dan Dewa United rata pulang semuanya menuju ke arah lobby. Ya, kita bakal melihat Bigetron yang sedang kocar-kacir dihantam oleh 3 pemain dari Alter Ego, tapi 2 malah tumbang. Apa yang terjadi dari Alter Ego? Satu persatu anggota mereka malah tumbang. Untungnya ada threat knock yang terjadi. 2 orang tersisa dari Bigetron saat ini, itu adalah 2 orang yang sudah meninggalkan lubang tersebut dari tadi. Sangat disayangkan Spavel bersama dengan Ryzen tidak bisa dijangkau oleh pemain Alter Ego yang tersisa. Masih ada 2 yang saat ini diharapkan mampu mengangkat performa dari Alter Ego, itu adalah Fnatic dan juga Okta. Dan kembali kita melihat bagaimana Rosemary tumbang terlalu cepat, terlalu mudah. Ya, kali ini dari Alter Ego juga hanya menyisakan 2 player aktif saja, tapi 2 tim ini masih terjebak di bagian play zone, di bagian blue zone ya. Sama-sama sudah mendapatkan poin yang lumayan, tapi Bigetron unggul karena mereka sudah mendapatkan 6, sementara Alter Ego baru mendapatkan 4. Terlihat kembali pergerakan dari tim lain. Ada Pikmi, musuh bebuyutan dari PJV yang kali ini bertemu dengan Bigetron. Ya, tembakan pasti akan segera dilontarkan oleh pemain-pemain Bigetron. Ternyata tidak hanya tembakan, mereka juga bersiap langsung melakukan sebuah rotasi. Genta diharapkan mampu memilih tempat yang tepat untuk dia bersama dengan Ryzen. What headshot? Aman, tapi Okta tadi mendapatkan satu pemain. Spavel tumbang, ada tembakan juga dari Jesse menuju ke arah lawannya. Sumpah ini RRQ kayaknya dilindungin sama mahkotanya mereka deh. Selalu terkena headshot, tapi playernya nggak tumbang langsung gitu. Masih bisa selamat di arah kendaraannya. Dan di bagian lain Bigetron dipulangkan ke arah lobby, tapi kali ini tidak dengan tangan kosong karena mereka mendapatkan 6 poin elimination. Ya, kita menyaksikan kembali masih lengkap dengan 4 pemain Enkins. Terus mencoba untuk sampai ke late game, terus mencoba untuk bisa mendapatkan WWCD pertama mereka di PMPL. Tembakan menuju tembakan sebenarnya, tapi datang bukan dari Big Faxi tadi. Yang datang itu kalau nggak salah yang ngenokin Jobrenki. Ya. Yang berhasil mendapatkan 1 pemain dari arah tim Alter Ego, dan sekarang kayaknya bakal dipulangkan karena di tapping dengan sangat komit, dan Jobrenki bakal membuka jalan berikutnya dengan mobilnya kali ini. Melihat pergerakan dari Fnatic, belum turun dari arah mobil, masih mencari-cari informasi saja. Fnatic sudah mulai ketahuan, pastinya Jobrenki memberikan informasi menuju ke arah Faxi bersama dengan Bilot dan juga yang lainnya, bahwa ada 1 pemain terakhir dari Alter Ego yang perlu dipulangkan menuju ke arah lobby. Bilot ini adalah duo bersama dengan Faxi yang terus membawa Pikmi melaju di PMPL kali ini dengan poin yang cukup baik sebenarnya. Ya, betul. Dan sekarang kita bakal mengintip terlebih dahulu apa yang bakal terjadi di bagian ARF dan juga BNW. 2 tim yang sudah mulai berpapasan, granat akan segera dimasak, lempar menuju ke arah balkon, tapi sudah mulai pindah tempat lain. Mencari tempat yang lebih aman tentunya. BNW belum menjadi korban dari arah ARF, tapi ARF kembali mengitari posisi dari BNW. Ada 1 pengitaran yang dilakukan, ada 1 pencarian informasi yang coba dicari oleh pemain-pemain ARF. Sejauh ini ARF sebenarnya sudah mengetahui bahwa BNW ada di area atas, tapi rumah yang mana itu yang perlu dicari lebih lanjut lagi dari pemain-pemain tim ARF. Enkins melebar sekali apa yang mereka miliki dari area yang mereka tempati saat ini, karena ada 1 pemain yang dikirim menjadi jangkar di area sebelah kiri. Ya, dan Redface masih memantau pergerakan dari tim RRQ. Sebuah tapping fire dia lakukan dengan menggunakan M4 yang ada scope 3-nya. Masih belum bisa mendapatkan damage yang terlalu dalam. Dan temponya tiba-tiba turun ya. Kita ngelihat kekeosan yang terjadi di kurun waktu 2 menit secara padat. Tiba-tiba sekarang temponya menurun.
Ya kembali hal tersebut, tapi ternyata apa daya satu pemain Pikmi Jobranki tumbang atas Sinon. Betul sekali, lemparan granat yang begitu on point tadi, bahkan semua utility yang dipunya bakal dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari Pikmi. Kali ini babinya bakal diasepin, bakal dibakar juga, bakal jadi babi bakar sepertinya. Kalau memang connect menuju ke arah seorang Jobranki, tapi Jobranki kembali lagi mundur ke arah belakang sana dan cukup banyak smoke yang di pop up oleh Pikmi. Kurang lebih ada 6 smoke yang sudah muncul untuk menyelamatkan seorang Jobranki. Tidak hanya di HFX pun bisa dibakar oleh pemain-pemain dari Pikmi. Saat ini Vexi mendapatkan satu pemain, itu adalah Ivik ternyata yang mendapatkan knockdown. Diselesaikan di sana, 2-1 NFT juga join fight di tempat tersebut. Betul sekali, bahkan ada tembakan-tembakan yang terjadi dari arah dua sisi. Kali ini HFX yang tersandwich oleh dua tim, ada Pikmi dan juga ada 21 NFT. Bahkan sudah dipulangkan dan diratakan ke arah lobby. Bye-bye untuk HFX. Dua tim mengurung, adanya satu tim di sana. HFX tidak bisa jaga dari dua arah yang berbeda. Ternyata saat ini tidak hanya HFX yang ingin dipulangkan, Pikmi pun ingin dipulangkan oleh pemain yang sama, oleh tim yang sama, yaitu 2-1 NFT. Alright, fight-nya masih terjadi, malah kali ini antara 2-1 dan juga Pikmi bakal commit. Tapi tiba-tiba Linux menghentikan tembakannya menuju ke arah Pikmi, namun ada tembakan lain lagi yang berhasil mengenai seorang Jobranki ke rokok yang kedua kali ini, dan flank yang gagal dilakukan oleh Pikmi. Lagi-lagi terpick off oleh seorang Linux, sebuah defensif yang sangat fokus dilakukan oleh 2-1 NFT. Dan kalau kita lihat di sisi yang berbeda, ternyata PJV berhasil memulangkan satu tim nampaknya. Enkins dipulangkan menuju ke arah lobby oleh tim PJV. Ada beberapa elimination, 3 elimination sejauh ini yang dikumpulkan oleh PJV. Betul sekali, tapi di bagian lain ternyata ARF kembali lagi dengan permainan mereka cukup gacor, walaupun 2 elimination baru mereka kumpulkan. Sementara 2-1 NFT kejar setoran mereka lakukan Sunsquid, 6 elimination sudah mereka kumpulkan, dan ini dia kebangkitan dari dua macan yang berkolaborasi ngejogress di Power Ranger. Ya, 2-1 NFT masih terus bisa menambah kembali pundi-pundi elimination mereka. ARF sudah bisa merangkak menuju ke area atas. Satu rumah jumping sudah dikuasai oleh pemain dari tim ARF. Masih ada Asup sebenarnya. Itu adalah pemain terakhir yang diharapkan mampu membawa poin menuju ke arah BNW. Tapi saat ini yang kalau kita saksikan, Apip ketangkep. Cleon juga melihat adanya satu pemain dari PJV. Tembakan dengan M16 tadi belum berhasil untuk mendapatkan knockdown. Ya, tapi BNW sudah dipulangkan ke arah lobby Sunsquid. Tinggal 4 tim yang tersisa kali ini, ARF, 21, PJV, dan GPX. Dan fun fact-nya, semuanya masih utuh. Ya, ini akan menjadi sangat seru nantinya. Untuk kita lihat di late game, untuk kita lihat saat Blue Zone menutup dengan sempurna. 37 detik lagi Blue Zone akan menutup dan membuat berbagai tim menuju ke area tengah. Alright, masih di posisi yang sama. Ini dua tim yang dari tadi belum selesai perang, dan ARF kalau keluar semuanya dari posisi ini, GPX yang maju ini malah bakal membahayakan posisi mereka karena bakal tersandwich oleh dua tim. 21 NFT dan juga GPX bakal nge-sandwich sebuah tim, yaitu ARF. Dan yang paling enak sebenarnya kalau lo perhatiin itu PJV, karena mereka tinggal nge-get perseteruan antara 3 tim yang lainnya. Ya, mereka tidak terlibat fight di sini dari tempat yang dipilih oleh pemain-pemain PJV. Granat pertama dilontarkan oleh pemain dari tim 21 NFT Lynx tadi. Ada balasan dari Axel menuju ke area depan. Bahkan tidak hanya 1-2 sudah dilontarkan. GPX mulai melakukan tembakan demi tembakan. Ada chemistry yang mengetahui di mana arah tembakan dari GPX. Betul, ada Yoru tadi yang ada di bagian atap berusaha mengacaukan sebuah setup yang sedang dibangun oleh pemain-pemain dari tim ARF di bagian lower ground. Ini dilema banget buat ARF. Nge-push ke arah 21 GPX yang nembak, nge-push ke arah GPX 21 yang nembak. Ya, itu yang harus segera dipikirkan. Mereka harus segera mempop up smoke untuk menutup vision dari salah satu tim, dan mereka ngeratain satu tim dulu kalau memang ingin mendapatkan elimination demi elimination. Tapi kalau kita lihat justru belum ada penutupan angle dari salah satu pihak atau dari satu area. Ya, betul sekali Sunsquid, dan tentunya kalau kita ngelihat dari PJV kayaknya mereka semakin semangat ya untuk mengejar poinnya. Apa mungkin karena memang ada yang ingin dikejar oleh mereka juga, mungkin Zuxi yang lagi mau beli mobil baru juga. Tadi gua habis lihat di kontennya dia, itu yang membuat dia mungkin semakin semangat untuk menjadi juara, dan juara. Ya, kan kita saksikan untuk sementara waktu saat ini. Kalau ngomongin mobil dari Acul tidak terlalu fit sehingga dia harus segera memikirkan apakah mobil ini akan segera diledakkan saja atau masih terus dipertahankan seperti ini, karena sedikit berbahaya dengan mobil yang belum meledak. Ya betul, apalagi bannya udah mulai pecah dari Kui yang sudah pecah tadi kalau nggak salah depan kanan dong. Tiba-tiba tembakan datang dari bagian kiri. Fokusnya menuju ke arah Persija, tapi 21 bakal join the fight menuju ke arah tim ARF. Tembakan berikutnya mengincar untuk pemain lagi, Excel yang bakal diincar tapi masih bisa ngibrit ke arah kiri, namun tertangkap lagi oleh seorang Boychill. Tracking yang begitu bagus dari seorang Boychill, mampu untuk menembakkan 2 anggota dari ARF. Tinggal 2 lagi yang bakal aktif, yang masih aktif kembali lagi mundur ke bagian belakang dan meninggalkan 1.
bukan meninggalkan, mengorbankan satu ke arah depan. Ya Casper nampaknya, atau chemistry maksud saya, menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu, menyelamatkan tempat yang harus diambil oleh ARF nanti, dan ternyata pemain-pemain ARF yang ada di belakang, 3 yang ada di belakang tidak bisa diselamatkan lagi. Ya itu kayaknya udah bakal sulit banget untuk diselamatkan, tinggal 2 lagi dan sebenarnya Casper bakal dipulangkan ke arah lobby menjadi santapan dari tim GPX. Ada split elimination yang terjadi tadi. Sementara kali ini ARF harus dipulangkan ke arah lobby dan tinggal 3 tim yang tersisa di mana anggotanya? Lagi-lagi gue bilang masih utuh. Masih 4, 4, 4, dan 4 untuk saat ini. Kita menyaksikan Boychil. Granat sangat matang. Lontarkan menuju ke arah Yoru. Berhasilkah Boychil mendapatkan knockdown tersebut? Meledak di sana ternyata. Loh! Red Face! Kena Red Face sendiri. Entah apa yang terjadi, belum terjadi di arah PJV karena Red Face membungkam dirinya sendiri. Tapi Linux lagi-lagi tampil dengan sangat bagus. Dia berhasil mendapatkan satu pemain dari arah tim mana? Tadi gua ngeliat dia ngenokin satu orang yang masih belum kelihatan. Tapi sepertinya KF sudah dipulangkan ke arah lobby. GPX kehilangan satu anggota mereka. PJV masih bisa menyelamatkan seorang Red Face tadi. Ya. Miseri datang sebagai tim rescue, tapi dengan knockdownnya satu pemain yaitu Red Face membuat setup fight dari PJV sedikit terlambat. Mereka harus membuang 10 detik yang harusnya bisa dilakukan untuk memulai sebuah peperangan. Mereka harus mendelay terlebih dahulu. Betul, tapi Boychilnya tertangkap oleh seorang Zuxi. Sebuah pengamatan yang detail banget tadi dari Zuxi. Mendapatkan satu pemain dari 21 NFT. Satu persatu pemain dari PJV sudah mulai mendekat. Sambil memperhatikan pergerakan dari 21 dan juga mengintip atau membutakan vision dari arah GPX supaya tidak terganggu. Terus diincar nampaknya pemain-pemain dari PJV, tapi masih ada jarak. 6 granat dimiliki oleh Flippy di situasi yang sangat-sangat genting. 6 granat ini bisa menjadi modal berharga kalau dimaksimalkan oleh Flippy. Betul. Ini granat yang sudah dilemparkan. Masih ada 4 lagi di tas dari seorang Flippy. Lompat intip, masih mencoba untuk melemparkan granat yang berikutnya. Tapi sepertinya Flippy sudah mulai naik ke arah vehicle-nya. Entah hanya untuk mengintip atau akan memberikan sebuah distraction move dengan adanya mobil yang dia gunakan tadi. Tapi yang jelas NFT masih utuh. Ter-takedown 1 tapi masih bisa diselamatkan lagi. Berbeda halnya dengan GPX yang langsung tereksekusi pulang ke lobby tadi satu anggota mereka. Berada di seberang memang menjadi keuntungan oleh PJV atau untuk PJV karena mereka tidak harus fight bersama dengan 21 NFT, bersama dengan GPX, bersama dengan ARF. Tapi saat ini circle-nya memaksa PJV untuk menyeberang jalan, itu yang harus dimanfaatkan oleh tim-tim yang ada di sini. Ya, bahkan GPX sudah kehilangan kembali satu anggota mereka, hanya menyisakan 2 anggota saja dan ada close combat yang terjadi. Red Face dengan backup seorang Miseri ternyata mampu untuk mendapatkan satu pemain dari 21 NFT dan GPX join the fight, mengganggu pertempuran antara 21 dan juga Persija Evolve. Masih ditembak lagi, masih ada upaya-upaya berikutnya, tapi sepertinya FG kehilangan peluru yang cukup banyak kah? Karena dia tadi tiba-tiba ganti weapon. Ya kayaknya peluru M4 sudah tidak dimiliki atau peluru hijau itu sudah tidak dimiliki oleh seorang FJ. Memaksakan dengan UMP tidak maksimal pastinya UMP dengan jarak seperti ini. Justru di sisi lain Cleon dengan M4-nya melakukan tembakan demi tembakan, bahkan masih ada AWM. Tembakan pertama dengan AWM-nya belum berhasil. Percobaan yang kedua masih dengan senjata yang sama belum berhasil juga ternyata. Kena itu gue, tapi mobil. Ya agak sedikit nge-swing tadi ya, atau agak sedikit kabur ternyata Giro dari seorang Cleon. Masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan dan kali ini 7 elimination. Modalnya cukup bagus sebenarnya untuk GPX. Apalagi mereka juga lagi butuh banget poin untuk keluar dari zona degradasi kalau memang ada zona degradasinya. Dan 21 NFT tiba-tiba tinggal satu orang terakhir. Hanya tinggal satu lagi, Linux, pemain terakhir dari 21 NFT yang punya tugas cukup berat untuk menghalau pergerakan dari PJV. Cerdas apa yang ditujukan oleh PJV, mereka melangkah di waktu yang tepat di saat tadi fight pecah antara 21 NFT dan juga GPX. PJV datang Miseri mencari Linux di mana, tapi ternyata gak ketahuan. Ada backup dari seorang Red Face, terlambat untuk bergerak nampaknya karena Blue Zone saat ini akan menyelimuti semua daerah. Ini adalah stage ke-9. Betul sekali, udah gak ada utility lagi, tapi sepertinya dari PJV mereka bakal fokus menuju ke tim lain juga karena mereka juga harus menghentikan pergerakan dari 21 NFT dan Linux tumbang di tangan seorang Red Face. Tinggal satu tim lagi bakal mereka hadapi dan tinggal satu orang lagi di mana FJ sudah mulai ketahuan di bagian rerumputan dan PJV berhasil mengamankan WWC dari game yang kedua. Beli boneka di Balaraja. Cakep. Terserah mereka, ku hanya cinta Persija. Kami selalu bersamamu. The Jack Mania. The Jack Mania. Evos Roll.